Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Kadek Doneri Putra. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang workshop yang saya ikuti kemarin, yaitu tentang anak muda dan pemilu. Nah, jadi workshop kemarin itu saya sangat senang. Kenapa? Karena narasumbernya adalah orang-orang yang terkenal di Indonesia. Jadi narasumbernya itu ada Andopida Lopez. Siapa sih nggak kenal Andopida Lopez kan? Yang anak-anak dulu pasti sudah tahu siapa dia. Apalagi yang aktif di YouTube kan. Jadi Andopida Lopez ini merupakan salah satu YouTuber, aktor, dan juga komedian. Nah, jadi kita bisa menemukannya dengan nama channel Skinny Indonesia 24. Nah, Andovi ini orangnya itu sangat-sangat kreatif gitu. Jadi konten-kontennya bersama kakaknya, yaitu Kak Jo, dia bilang Kak Jo, sangat-sangat unik gitu. Kemarin yang viral, mereka buat seperti acara YouTube Got Talent, yaitu seperti acara-acara mencari bakat-bakat dalam per-YouTuban, tapi dalam konteks komedi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu Nabila Isma. Siapa sih yang gak tahu Nabila Isma? Para cowok-cowok pasti tahu ya kan. Nabila Isma ini adalah influencer dan juga dibilang iklan. Dia pemeran iklan yang dulu susu Indomilk, jadi seperti itu. Jadi Nabila Isma ini juga terkenal di IG, nggak kalah terkenalnya sama Andovi. Nah, jadi mereka berdua itu mengisi webinar atau workshop yang kemarin saya ikuti. Nah, jadi sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa apa sih pemilu itu? Nah, jadi pemilu atau kepanjangannya pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Nah, mulai dari presiden, DPR, DPRD, dan lain-lainnya. Nah, di berbagai tingkat pemerintahan sampai juga ke kepala desa. Nah, jadi konteks lebih luasnya itu pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS dan juga ketua kelas. Nah, jadi seperti itu. Walaupun untuk ini kata pemilihan itu lebih sering digunakan ya. Nah, jadi pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan hubungan politik, komunikasi massa, dan lain-lainnya. Meski begitu, dalam pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada mereka lah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Nah, jadi dalam pemilu itu kan ada calonnya. Jadi calon itu melakukan sebuah kampanye yang dilakukan selama waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemungutan suara ya. Tepatnya sih menjelang hari pemungutan suara. Nah, setelah pemungutan suara dilakukan, terjadilah proses penghitungan dimulai. Jadi calon-calon yang akan menjadi yang bisa disebut calon-calonnya seperti itu akan bersaing dengan lawan-lawannya. Mungkin kalau dari
presiden akan bersaing 2-3 orang seperti itu. Nah, jadi pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentu pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih atau kita yang memilihnya. Jadi sebelum kita memilih, kita akan mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana cara kita memilih dan apa yang akan kita pilih agar suara kita tidak hangus itu atau bisa dibilang golput. Nah, jadi berbicara golput itu merupakan suara yang tidak sah dalam arti tertentu ya. Mungkin penyoblosannya yang di luar foto atau area tertentu seperti itu. Nah, jadi kaitannya pemilu dan anak muda. Jadi menurut saya webinar ini sangat penting bagi anak muda karena dalam workshop atau webinar ini mereka menjelaskan bahwa anak muda itu harus berpikir kritis gitu. Nah, jadi kita sebagai anak muda harus punya pikiran yang kritis. Maksudnya bukan kritis dalam hal lain ya. Dalam hal kita harus berpikir cermat dan benar seperti itu. Nah, apa sih kaitannya anak muda dan pemilu? Nah, jadi kan kita itu sebagai anak muda sudah bisa memilih calon partai yang akan kita coblos atau kita pilih. Nah, anak muda dengan usia 17 tahun sudah boleh mencoblosnya atau memilih. Jadi anak muda harus punya pemikiran yang dimana mereka harus sudah tahu paslon atau pasangan yang akan mereka pilih. Nah, dalam menentukan paslon itu atau calonnya itu mereka harus bisa melihat mana yang calon yang bekerja nantinya untuk rakyat dan juga mana yang tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukannya. Nah, dengan begitu kita tidak akan termakan oleh hoax yang dimana pada saat ini hoax itu sangat merajalela ya. Nah, apalagi udah mau pemilu kan, jadinya kita itu gampang banget itu kena hoax. Nah, dengan berpikir kritis kita menghindari hal tersebut. Nah, maksudnya begini. Kita sebagai anak muda harus bisa saring sebelum sharing gitu. Jadi maksudnya kita menyaring data-data yang kita dapatkan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita memberitahu atau men-sharingnya kepada orang lain atau kepada keluarga kita. Jangan sampai kita mendapatkan informasi terus kita tidak menyaringnya, kita tidak tahu apa itu, kita tidak tahu benar atau tidaknya, kita sudah menginfokan ke keluarga atau ke orang lainnya seperti itu. Nah, dengan begitu kemungkinan besar kita akan termakan hoax juga. Nah, dengan termakan hoax itu kita bisa menjadi berpikir yang tidak antara seumpama dari pasangan A dapat citra buruk di masyarakat, lalu pasangan B dapat citra yang baik karena pasangan B ini melakukan kampanye dan juga dalam bahasa gaulnya itu serangan fajar atau memberikan
uang kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut tertarik dengan apa yang mereka ucapkan seperti itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak muda harus bisa berpikir yang baik, dimana pemilu itu merupakan merupakan sebuah jawaban yang nantinya akan terjadi seperti itu. Karena pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau kita tidak menentukan pilihan yang baik dan benar, maka bisa saja kita akan terjerumus ke hal-hal atau ke kegiatan-kegiatan yang negatif selama 5 tahun ke depan bersama pemimpin-pemimpin yang kita coblos sebelumnya, seperti itu. Dengan kita berpikir kritis, kita bisa menentukan mana yang pilihan benar dan salah. Nah, jadi kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat dari luar atau dari orang lain. Seperti saya yang tadi bilang, dengan cara kita saring lalu sharing. Dengan begitu, kemungkinan kita akan dapat memperbaiki apa yang dibuat salah, sesuatu yang nantinya akan terjadi terhadap yang kita pilih gitu. Jadinya impactnya itu dalam pemilu sangat besar. Kalau kita memilih yang salah atau golput, maka jadi seperti yang saya lihat fenomena baru-baru ini di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram, itu kebanyakan anak muda itu berprasangka buruk kepada presiden, DPR maupun yang lainnya. Karena mereka mungkin mendapatkan informasi yang setengah-setengah atau bisa dibilang informasi mentah tanpa tahu atau tanpa melihat kebenarannya. Nah, seperti fenomena seorang content creator membuat konten tentang presiden maupun yang lainnya. Jadi dia seolah-olah menirukan dan lalu memperagakan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, sehingga dengan hal yang mereka lakukan atau yang konten mereka yang buat atau konten yang mereka buat bisa saja menumbuhkan hoax atau prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan kita mengikuti workshop ataupun webinar seperti saya kemarin, itu kemungkinan bisa membuat otak kita jadi lebih berpikir luas seperti itu. Apa sih pemilu? Apa kaitannya kita anak muda dan pemilu? Nah, bagaimana kita untuk tidak termakan hoax karena pemilu sudah dekat seperti itu. Nah, jadi begitu saja review dari saya. Mohon maaf karena public speaking saya belum bagus. Sekian, terima kasih. Jadi seperti yang saya lihat fenomena baru-baru ini di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram, itu kebanyakan anak muda itu berprasangka buruk kepada presiden, DPR maupun yang lainnya. Karena mereka mungkin mendapatkan informasi yang setengah-setengah atau bisa dibilang informasi mentah tanpa tahu atau tanpa melihat kebenarannya. Nah, seperti fenomena seorang content creator membuat konten tentang
presiden maupun yang lainnya. Jadi dia seolah-olah menirukan dan lalu memperagakan hal-hal negatif atau hal-hal buruk. Sehingga dengan hal yang mereka lakukan atau yang konten mereka yang buat atau konten yang mereka buat bisa saja menumbuhkan hoax atau prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan kita mengikuti workshop ataupun webinar seperti saya kemarin, itu kemungkinan bisa membuat otak kita jadi lebih berpikir luas seperti itu. Apa sih pemilu? Apa kaitannya kita anak muda dan pemilu? Nah, bagaimana kita untuk tidak termakan hoax karena pemilu sudah dekat seperti itu. Nah, jadi begitu saja review dari saya. Mohon maaf karena public speaking saya belum bagus. Sekian, terima kasih.